Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Mega Ganesha. Spesial di malam Jumat hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu susuk mungkinnya. Betul. Apa? Sedikit informasi mungkinnya buat teman-teman berada di rumah. Mohon maaf untuk akhir-akhir ini kita Mega Ganesha jarang untuk upload ya karena banyaknya kendala mungkin. Betul. Ada yang mudik juga kan kemarin ya. Lagi sibuk-sibuknya dunianya masing-masing gitu. Betul. Dan alhamdulillah mungkin ya kita di sini dipertemukan kembali untuk menghibur teman-teman berada di rumah. Dan jangan lupa untuk teman-teman berada di rumah yang punya kerabat, saudara untuk ajak mampir ke channel kita ya. Betul. Supaya makin rame gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan mungkin Kang Ipik sedikit agak booming nih di media sosial khususnya di TikTok tentang susuk. Nah, bagaimana nih Kang Ipik munculnya membawa mungkinnya saya jadi ngebawa buat Mega Ganesha tema ini mungkin lebih ke situ. sebagai ide saya lebih ke karena saya kan gak ngikutin media sosial yang terlalu dalam gitu. Ya terlalu banyak gitu, maksudnya cuman itu aja, biasanya cuman dikit gitu. Terus dari teman-teman sih lebih ke dari teman-teman, terus teman-teman dari rumah lebih sering nanyain gitu, apakah ini benar, apakah ini enggak. Saya juga nggak tahu, apalagi saya gitu kan. Mereka cuma nanyain aja karena saya mereka tahu gitu bahwa saya punya channel horor gitu, jadi mereka nanyain saya juga nggak tahu, makanya saya bawa ke sini gitu, jadiin bahan pembahasan buat kita gitu. Lebih ke situ. Dan saya juga lebih ke penasaran sih, apakah emang benar susuk itu apa sih, terus susuk itu buat apa, terus kenapa harus orang bisa ketagihan pakai susuk gitu aja. dan apalagi kita memposisikan sebagai orang yang awam mungkin ya. Betul Kang Iki. Nah, untuk Kang Opan gimana untuk tanggapan si susuk ini? Untuk tanggapan si susuk ya. Nah, ini mungkin kita juga masih belajar Kang Iki ya. Jadi kita masih belajar, sama-sama belajar. Mohon maaf barangkali yang di luaran sana yang lebih paham tentang susuk. Mohon maaf barangkali kita salah ya Kang Iki. Tapi menurut Mega Ganesha ya seperti ini gitu. Ini versi Mega Ganesha gitu. Fokus ini sih. Jadi menurut saya sih soal susuk ya. Susuk itu biasanya dipergunakan untuk, menurut saya sih, orang yang tidak percaya diri. Menurut saya susuk dipergunakan oleh yang tidak percaya diri sih. Soalnya banyak nih yang misalnya nggak laku Hal asmara ya. Betul gitu. Terus dia pakai susuk terus jadi laku apa gimana itulah, nggak tahu lah. Secara kasarnya ya, karena hakikatnya kan manusia dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Betul. Ya. Dimana pasti ada titik temunya juga kan, dikasih oleh Gusti Allah gitu. Iya. Kalau menurut saya sih. Ya. Jadi pada dasarnya menurut Mega Ganesha seperti itu, mungkin demikian seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan itu disampaikan sama Kang Arpad, karena Kang Arpad udah punya listnya nih. Boleh. Gitu. Dan sebelum kita katanya punya banyak pertanyaan, coba lemparin mumpung ada gitu. Teman-teman yang ngerti gitu. Seenggaknya ngerti lah gitu kan. Enggak jauh. Lebih mendalamnya mungkin ya. Lebih mendalam materi ini. Nah, kita sebelum menanyakan hal yang mau ditanyakan sama Kang Arpad, kita tanya dulu pendapat Kang Arfad mengenai susuk bagaimana? Betul, gimana tuh? Gambaran secara sekilasnya lah. Yang saya menurut tahu Arfad menurut normal kan, sebenarnya orang normal gitu kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Menurut saya yang pernah lihat di sosial media atau di Google lah kayak gitu, pernah lihat kalau susuk tuh ya bentuk-bentuknya paling tahu dari bahannya kayak dari emas atau dari bunga gitu lah. Yang gitu-gitu sih yang saya tahu gitu. Udah, paling apalagi saya belum tahu. Makanya punya banyak pertanyaan di listnya. Betul, biar minimal tahu lah. Nggak ditipu orang lah. Udah banyak
kayak yang pengen ada yang dikeluarin gitu. Apa banyak gitu. pertanyaan ya. Oke lah, kita langsung tanya aja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana? Kenapa? Siap. Pertanyaan pertama paling, apa itu susuk menurut Mega Ganesha? Menurut Mega Ganesha, susuk itu bagi orang yang tidak percaya diri ya. Tapi bukan berarti kita tidak percaya susuk. Susuk emang beradanya kalau nggak salah, tapi bukan di Indonesia ya. Kalau nggak salah gitu. Ya. Saya baca googling apa. Pertama mencuat ya. Betul. Susuk ini. Tapi menurut Mega Ganesha emang susuk itu emang ada. Terus yang pakai susuk Pengguna juga banyak. penggunanya jadi 45% itu kebanyakan kejadian gitu. Jadi pengen Kang Ipik contohnya pengen punya pacar 5. Jadi kejadian Amin, gitu. kalau bisa. Jadi menurut Mega Ganesha bukan berarti kita tidak percaya adanya susuk, tapi ada sih. Ada adanya susuk ada sih. Lebih ke fungsinya mungkin. Betul, ya. tapi di ajaran Mega Ganesha di guru kita bahwa pemakaian susuk mungkin dikesampingkan oleh kita gitu. Jadi buat apalah kita udah punya Gusti Allah, tapi masih percaya yang lain lah. betul. Tapi itu balik lagi ke beraga-beraga di rumah buat yang nonton juga. Jangan kesinggung untuk omongan kita. Ini pendapat Mega Ganesha. Pendapat kalian mungkin simpan aja dalam hati. Seperti itu aja. Lanjut pertanyaan kedua, Kang Arfan. Apakah susuk mempunyai jenis atau spesifikasi tertentu untuk orang yang ingin memasang susuk? Nah, Bener mau tuh. siapa dulu yang jawab? Saya mungkin ya. Boleh. Nah, jadi untuk spesifikasi dan fungsi mungkin ya. Saya pernah ngedengar dari cerita teman saya. Ya ini walau alam lah. Oh, ini kejadiannya betul apa dibuat-buat? Yang mudah-mudahan sih ini cuman Ceritaan doang ya lah, sharing ceritaan horor doang lah gitu. sekedar sharing mungkinnya karena ini momen yang tepat mungkinnya. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya dan teman-teman kurang tepat. Jadi sih dari fungsi ya mungkin niatnya sama, mungkin dari fisiknya aja mungkinnya yang beda, dan mungkin kayaknya sih dari segi fisik si bentuk si susuknya tersebut gimana perguruan atau si dukunnya gitu. Betul. Balik lagi ke ibaratnya mah kumakar resep lah kata Sunda namanya. Jadi itu ada yang berbentuk jarum emas, terus ada yang mustika seperti mutiara kecil, terus ada juga yang berbentuk ya cairan gitulah. Itu yang diminum atau yang dimasukkan ke Daerah tubuh mungkin. iyalah pokoknya mah yang di ya contohnya ya udah yang jelas sih penggunaan susuk ini ya dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu, secara mistis atau secara gaib lah gitu. Nah itu untuk cara prosesnya itu saya kurang paham, dan setelah saya baca dan setelah saya juga tanya ke orang yang pernah berhubungan langsung gitu, setelah dia sharing dengan temannya, jadi dia kayak yang ditekan gitu di daerah bagian tubuh kita yang mau dipasang gitu. Terus ada juga yang berbentuk tato. Oh, tato. Nah ini tujuannya sih kayaknya nggak beda jauh sih ya. Sama-sama aja, cuman medianya yang beda ya Pak. Tujuannya sih ya tetap balik lagi, itu yang pertama pengasih supaya ya mungkin ya lebih makin disayang sama bos mungkinnya untuk dalam hal pekerjaan. Terus yang kedua dalam segi asmara mungkin ya. Jadi ketika kita dilihat oleh lawan jenis ya makin tertarik lah. Betul. Ada yang lebih wah gitu dalam segi aura kita. Meskipun si ceweknya gak tahu itu teh apa gitu, tapi dia ngerasa kok gua pengen dia ya gitu, kayak gitu mungkin. Good looking. Nah, Biar good Jadi looking. biar kelihatan good looking, tapi kelihatannya doang gitu meskipun enggak juga gitu. secara auranya. Oh. Jadi dia yang kalau secara milenialnya mah yang di boostnya itu secara auranya itu. Jadi lawan jenis itu ya makin kelepek lah misalnya. Iya, iya. Dan saya pun juga jadi punya pertanyaan satu lagi. Jadi ke-trigger buat nanya Nah. gitu. Terus
kan itu buat biar ngebusi auranya ya. Buat orang normal kan, berarti targetnya orang normal kan, maksudnya orang yang nggak belajar tentang ilmu, yang polos lah, nggak polos tahu hal-hal nah gitu. apakah bakalan lebih busnya apa makin pol ke orang yang sensitif, maksudnya orang yang emang dari lahir bisa lihat kah, atau orang lain yang udah bisa ngerasa dari lahir, yang indigo lah istilahnya, apakah efeknya bisa lebih, apakah sama aja gitu? Nah kalau yang gitu sih Kang Opan biasanya yang lebih paham dalam segi rasa dan kepekaan. Kalau gitu sih Kang Ipik, jadi masalah sensitif, masalah indigo dari kecil apa gimana itu nggak ngaruh sih. Soalnya yang tetap aja yang nanam itu susuk yang orang yang ya kasarnya dukun yang pasang gitu. Jadi orang yang mau itu indigo mau itu pasti pasrah. Soalnya kalau yang saya tahu sih yang mau pasang susuk itu dia harus pasrah. Yang ketiga paling pertanyaannya, apakah susuk memiliki masa aktif atau gimana gitu? Udah kayak provider aja ya. Kayak internet Permulaan gitu kan. Gimana tuh? Ke saya nih atau dari Kang Niki bebas. Ya di Kang Opan dulu aja. Kalau menurut saya sih masa aktif ya, kata Kang Arfad tadi pertanyaannya apakah susuk itu ada masa aktifnya apa harus dicas gitu ya. Itu tergantung susuknya sih. Tergantung yang mau dipasangnya. Tapi ada levelnya juga. Betul. Jadi kebanyakan yang pasang susuk pasti harus dicas. Misalnya nih Kang Arfad pasang hari ini, kata si yang pasang susuknya tolong kembali lagi ini karena harus dicas apa gimana. Kebanyakan sih ada batas kuotanya. Gitu sih kebanyakan, harus tapi konsul lagi gitu. Tapi ada juga yang ditanam seumur hidup, ada juga gitu. Tapi ya seperti itu. Sepertinya yang seumur hidup itu levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Bakal jadi dewa kan. Kayaknya itu kalau internet 1000 Mbps. Unlimited ya. Unlimited. Betul. Nah, jadi makin ditelisik makin bercabang juga ya. Betul, Opan, betul. Dalam hal segi susuk ini terutama ya balik lagi sih intinya si orang yang ingin dipasangi susuk ini ya intinya ya itu lah. Saya setuju sih. Bukannya saya mau memprovokasi suatu kubu atau orang, tapi ya betul sih. Karena ya yang gitulah pernah kata Kang Opan tadi. Enggak yang kurang pede lah, bukan enggak ya, yang kurang pede dalam segi yang sehari-hari nah, mungkin. ya terutama yang kita jalani sehari-hari lah. Betul. Karena ya sangat disayangkan lah mungkin dalam segi pemasangannya pun kita kan nggak tahu seperti apa metodenya. Entah itu kan kalau misalkan kita mau ngejahit kan jarumnya dulu yang ditajamin yang dimasukin. Kalau kayak gini kan ngeri juga ya. Nah, apalagi konsekuensi kedepannya ya, Kang Opan. Betul. Apalagi ini nauzubillahi min dzalik ya. Kita nggak menjago atau susumbar atau kayak gimana. Kita belajar di sini pasti bergesekan dengan hal yang gaib lah. Nah, hal yang gaib pasti mempunyai konsekuensi. Suatu rahasia di balik rahasia. Betul, gitu, betul. Jadi mending janganlah, kalau saran untuk dari saya ya, nah dari kita mending jangan lah, mending pede lah, mending pede aja. Terus minta aja ke Gusti Allah beres. Karena suatu permasalahan atau suatu solusi banyak ada di Al-Quran, bukan mengajari ya, karena kita bagi ilmu aja gitu supaya apa yang kita jalani di seharian kita itu ya jadi nggak kepikiran nanti di ujungnya gitu. Betul. Ada juga kan, maaf agak dipotong. Ya, silakan. Ada juga kan yang pasang susuk itu karena dia frustasi ya. Contohnya dia punya sakit hati, terus pengen jadi emang susuk ini sih beragam macam sih, bukan kepengen kita aja berkarisma, tapi buat orang lain juga bisa sih. Efek-efeknya bisa berbeda-beda gitu. Jadi orangnya yang tadinya biasa-biasa karena sakit hati, terus tidak ada gimana ya, gak ada
lawan bicara itu bisa berefek buruk sih. Ya, betul. Berefek buruk, terus kita lari ke Orang yang memasangkan ini. betul. Ada juga yang kayak gitu sih. Jadi susuk itu banyak juga cabangnya kata kita tadi. Jadi Variatif. cabangnya banyak gitu. Makanya mending kalau ada yang masalah, kalau ada apa mending curhat aja gitu. Ya, mending orang curhat. yang tepat. Betul, lebih Tidak tepat, lebih paham. Menjerumuskan ke hal yang lebih Betul. dalam gitu ya. Soalnya biasanya sih orang yang sakit hati ya pikirannya pondok ya. Iya. Jadi ibaratkan apa yang kita rasakan bisa terlampiaskan dengan Betul. cepat. Nah, begitu teman-teman bagi di rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya udah terjawab belum yang barusan? Udah sih, Oke. sudah cukup. Mau jawab lagi nggak? Jawab bro. Pertanyaan selanjutnya. Susuk dimasukkan ke badan kita dengan cara apa gitu atau gimana? Apakah ada metode khusus atau metode khusus yang paling sering yang menurut Mega Ganesha yang tahu gitu? Boleh kayak begitu? Kang Apa Ipik ada sama sekali gak ada gambaran, saya juga bingung sih, ini jadi pertanyaan saya juga malahan. ya takutnya ada statement lain gitu yang terbesit di Kang Ipik. Kan tadi saya mah lebih ke pengen jadi nambah pertanyaan sih, bukan nambah jadi jawaban. Kan ada metode tato, apakah itu tato di tintanya atau apakah di jarumnya yang dimasukin susuknya itu? Walau alam sih ya. Jadi dulu gitu ya, maksudnya ada suatu perlombaan lah, pertandingan, katanya teman saya tuh ngelihat gitu ya, ada orang ya walau alam sih ya, betul enggaknya, jadi itu punya pakai tato lah rajam gitu ya, bahasa Arab. Entah itu betul atau tidak, ya itu balik lagi mungkin ya. Ya katanya sih setelah ngelihat si orang yang pakai ya susuk gitu ya, yang berbentuk tato itu, jadi ada seperti apa ya namanya tuh, ada ini khusus gitu ya, sebelum memulai aktivitas atau pertandingannya tuh ada kayak gimana dulu ritual tertentu gitu. bacaan atau apa gitu ya. Tapi ya gitulah, secara akal sehat sih katanya menyimpang lah gitu, nggak masuk akal juga. Harusnya kan pemanasan ya gitulah kalau olahraga gitu, ini kok ada kayak ritual gimana gitu. Dan itu dalam pertandingan bola kah atau Iya, pertandingan? waktu itu lagi menceritain soal Persib waktu itu ya. Tapi di luar itu gitu, dia menghadiri satu pertandingan ya. Itulah. Oh, jadi dia nyaksiin gitu, ngeliatin seorang pemain ngelakuin ritual sebelum main Lagi gitu ngomongin di soal sela bola lah gitu. di sela-sela pemanasan dia gitu. Tapi itu pemainnya jadi bagus atau enggak? Atau Walau sama alam. aja? Karena kan saya nggak nonton gitu. Boleh langsung ke tadi yang ada ya, tadi aja. Yang dimasukin ke badan itu. Dimasukin ke badan ya. Ya, cara-cara Caranya kayak gimana? caranya gitu. Dilelep tuh Apa ditojoskeun. Dia kocok-kocok bola, gas, starter. Tah, kumaha tah? Jadi kebanyakan sih yang Topan tahu ada dimasukin ke badannya sih tergantung si yang mau masukin susuk itu, Pak Arfan. Ada juga yang di pelipis ya. Saya juga nggak tahu kan masukinnya gimana gitu. Ada juga yang di tangan, ada juga di tangan. Jadi emang nggak logis juga sih, tapi emang pernah masuk si susuk itu ke dalam badan. Terus si susuk itu emang ada di dalam. Jadi di bawah kulit gitu. Iya, terus kalau di rongsen juga ada. Oh, kelihatan. emang terlihat kedetek lah. Apalagi kan mungkin medianya tadi ngedenger mah dari benda-benda mineral gitu, maksudnya kayak permata, kayak emas, kan itu benda-benda mineral pasti kedetek ke mesin X-ray itu. Betul. Seperti itu, Pak Arfati. Itulah. Jadi metodenya mah ya secara hal gaib lah. Betul. Jadi seperti itu aja Kang Ki ya. Kang Arfan, Kang Ipik soal gambaran ini susuk gitu. Balik lagi kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama cari tahu. Barangkali nih beraga-beraga di rumah yang ada yang lebih tahu masalah susuk, boleh komen di channel kita.
kita juga masih belajar, jadi jangan ambil kesimpulan bahwa kita so tahu lah. kita so tahu atau kita enggak. Gitu aja. Dan disclaimer buat teman-teman beragam di rumah, jangan malah jadi kepincut buat masang pasang. Jangan. Mudah-mudahan ini bukan sebagai trigger agar berbagai di rumah ingin memasang, gitu, ingin mencoba, bukan. Nah, janganlah mudah-mudahannya. Mending pasang saham di trading. Nah, nanti kelanjutnya barangkali ada part 2-nya masalah susuk. Kalau penonton kita lebih dari Ya 1000 minimal lah. 1000 lah. 1000 atau paling kecilnya 800, kita akan bahas masalah susuk ini dengan Lebih hal goib. Ya kita akan mediasi lah. Mediasi, jadi yang jawab itu bukan kita, tapi Yang bersangkutannya langsung. Yang bersangkutannya langsung atau goib yang menjawabnya lewat mediasi mediator saya gitu. Jadi beragam di rumah tolong ditonton sebanyak-banyaknya, terus di-share juga ke siapapun. Kalau penonton kita di atas 800 bakal ada part 2 untuk mediasi masalah si susuk ini dengan hal goib gitu sih. Begitu sih. Dengan oknumnya langsung. Betul. Mungkin ya lebih ke situ. Mungkin udah pada mempersingkat waktu, boleh lagi? Udah terjawab semua mungkin ya. Udah cukup. Oke, teman-teman berada di rumah, mungkin untuk segmen mengupas sedikit tentang susuk ini kita sudahi dulu. Jangan lupa tetap tonton channel kita Mega Ganesha ya. Jangan lupa ke teman-teman yang di rumah, ajak kerabat, sahabat maupun keluarga untuk mampir ke channel kita. Akhir kata mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.